Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma lana ni'mah wa adhhaba 'anna an-niqmah wa ja'alana min bainil umami khairal ummah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. يا عباد الله اسمعوا وأنصتوا إلى قوله تبارك وتعالى أقرأ عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Di antara orang-orang yang beriman terdapat orang-orang yang membuktikan atau yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka dalam pembuktian menepati janji itu, di antara mereka ada yang menemui ajalnya, gugur sebagai syahid. Dan di antara mereka ada yang menunggu, namun mereka tidak pernah mengganti komitmen dan konsekuensi dari janji mereka itu. Ayat ini, wahai kaum muslimin, merupakan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada generasi awal dari umat ini yang membuktikan kebenaran syahadat mereka dan baiat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tepati janji itu, dan dalam menepati janji itu tidak sedikit dari antara mereka yang gugur sebagai syuhada, dan ada di antara mereka itu yang masih menunggu giliran tibanya kesempatan itu. Walaupun di antara kawan-kawan mereka ada yang gugur di hadapan dan di mata kepala mereka sendiri, tapi yang menakjubkan adalah orang-orang yang menyaksikan saudara-saudaranya gugur satu persatu tidak mau bergeser dari janji. Mereka tetap komitmen, mereka tidak mau merubah dan tidak mau mengganti apa yang telah mereka janjikan. Walaupun mereka sadar akibat dari mereka bertahan seperti itu, mereka akan mengalami nasib seperti kawan mereka yaitu gugur. Memahami ayat ini tidak bisa tanpa mempelajari perjalanan hidup generasi awal dari umat. Tidak bisa kita tahu hakikat yang sebenarnya bagaimana orang-orang itu kalau kita tidak belajar tentang manaqib, tentang biografi kata orang sekarang, tentang peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh orang-orang dan sahabat. Kalau kita belajar dan membaca perjalanan hidup para sahabat Rasul yang telah disusun oleh para ulama, sejarah hidup mereka,
dalam berbagai kitab, baru bisa kita menemukan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Ada yang gugur, ada yang menunggu. Bagaimana sebenarnya sikap para sahabat? Nah, pada malam ini sekelumit kita akan mengutip cuplikan sejarah di mana pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang peristiwa hijrah Habasyah, dan kita melanjutkan peristiwa berikutnya yang terjadi pada periode Makkah antara hijrah Habasyah dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peristiwa yang terjadi, yang tercatat di dalam sejarah antara Habasyah, peristiwa hijrah Habasyah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah tersebut. Di antaranya adalah keislaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibn Majah. Apa isi doa Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahl atau bi Umar bin Al-Khattab. Itu doa Nabi. Allahumma a'izzal Islam bihadaini ar-rajulain bi Abi Jahl atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam, buatlah Islam ini berwibawa dengan salah seorang dari dua mana yang paling engkau cintai di antara kedua orang. Muliakan Islam dengan mereka. Siapa itu? Bi Abi Jahl, dengan Abi Jahal, atau dengan Umar bin Al-Khattab. Bagi orang yang mempelajari sirah nabawiyah, tidak akan tersembunyi darinya bahwa dua orang tokoh Quraisy ini pada awal kemunculan Islam, ketika munculnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dua orang yang sangat keras memusuhi perjuangan Nabi. Adalah dua orang yang senantiasa mengintai-intai kesempatan untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang ini terkenal di Makkah adalah dua orang yang sangat disegani dan ditakuti di kalangan masyarakat Makkah. Tentu permusuhan yang dilakukan oleh dua tokoh ini kepada Nabi dan dakwah beliau merupakan suatu rintangan yang tidak kecil. Jelas merupakan rintangan berat yang harus dilalui oleh Rasul dan para sahabat beliau. Karena itulah tidak mengherankan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar ada di antara tokoh-tokoh Quraisy itu yang diberikan hidayah, taufik untuk memeluk Islam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus dua orang ini, dan Rasul meminta kepada Allah agar salah satu dari mereka berdua diberikan hidayah untuk memperkuat Islam. Dari doa ini sudah bisa kita fahami bagaimana pentingnya kedudukan dua tokoh ini di tengah-tengah masyarakat Quraisy, Abu Jahal bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Nah, manakah di antara dua orang yang dicintai oleh Allah? Tentu adalah yang memeluk Islam. Ternyata kata Ibnu Umar, fakana ahabbuhuma ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka berdua adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar yang masuk Islam dan Abu Jahal tewas dalam pertempuran Badar. Nah, riwayat-riwayat yang ada tentang keislaman Umar tidak banyak sebenarnya. Dari riwayat-riwayat itu yang sahih, ada beberapa riwayat yang menukilkan bahwa Umar bin Khattab hendak membunuh Nabi, tapi kemudian bertemu dengan seseorang di tengah jalan, mengatakan, jangan Muhammad dan orang lain yang engkau urus dahulu, itu adikmu, dia sudah jadi pengikutnya. Kemudian ia pergi ke rumah adiknya, dan di dalamnya adiknya dengan suaminya sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia masuk dan terjadilah proses penamparan yang berbagai macam. Riwayat itu tidak ada yang sepi dari cacat, baik dalam bentuk nakal, ada hal-hal yang mengganjil, yang tidak ma'ruf, dan ada yang lemah dan berbagai macam. Sedangkan riwayat yang sahih terkait dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah doa Nabi tadi. Kemudian malah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Umar bin Khattab telah memeluk Islam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba sadra Umar biyadihi hina aslama thalatha marrat wa huwa yaqul, ketika Ibnu Umar masuk Islam, Rasulullah menepuk, daraba bukan memukul maknanya. Kalau memukul kebalik dulu. Jadi menepuk dada Umar bin Khattab 3 kali sambil berdoa, Allahumma akhrij ma fi sadri Umar min ghillin wa abdilhu imana. Ya Allah, keluarkanlah rasa sakit hati dan dendam, kebencian dari dada Umar bin Khattab, dan gantilah dengan keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, kata Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Al-Majmu' Az-Zawaid, rijalnya, perawinya adalah perawi yang thiqah. Nah, sedangkan keislaman Umar yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di dalam kitab Sahih As-Sirah karangan Ibrahim Al-Ali, dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa yang dilaluinya di dalam memeluk Islam itu. Kharajtu abghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Aku pernah keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum saya memeluk Islam.
fasabaqani ila al-masjid. Aku temui beliau mendahuluiku ke masjid, maknanya Masjidil Haram. Faqumtu khalfah. Aku pun berdiri di belakang beliau. Beliau salat, fastaftaha surat al-Haqqah. Nabi ketika salat itu membaca surat al-Haqqah. Faja'altu a'jab, dan saya terheran-heran dengan ta'nifil Quran. Yang mengherankan saya adalah susunan Al-Quran yang begitu indah. Qala, kata Umar, faqultu, aku pun berkata di belakang beliau, hadza wallahi sya'ir kama qalat Quraisy. Oh, ini benar-benar penyair ulung ini, sebagaimana yang dikatakan oleh orang Quraisy. Namun di saat Umar bin Khattab berkata begitu, Nabi sampai pada ayat innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya ini adalah perkataan Rasul yang mulia, dan dia bukanlah perkataan seorang penyair, namun sedikit sekali kalian beriman. Seolah-olah dialog dalam hati Umar bin Khattab berjawab ketika itu. Mendengarkan indahnya lantunan Al-Quran, susunannya, apa yang terbersit dalam pikiran Umar. Oh, ini memang penyair, benar nih orang Quraisy. Tapi ketika itu pula Nabi sampai pada ayat innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir. Ini bukan perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Mendengarkan itu dirubah lagi oleh Umar kesimpulannya di dalam hatinya. Qultu kahin, ya sudah, kalau bukan penyair berarti dukun, ini mantra ini. Nah, namun Nabi SAW sampai pula pada ayat wala biqawli kahin qalilan ma tadabbarun. Ini bukan perkataan tukang tenung, bukan perkataan dukun, namun sedikit sekali kalian yang mendapatkan peringatan. Tetapi apa ini sebenarnya? Tanzil Rabbil Alamin. Ini adalah diturunkan dari Tuhan, pemilik pencipta dan pemilik semesta alam, sampai akhir surat. Nah, itulah awal pertama Islam masuk ke dalam kalbu, ke dalam hatiku, kata Allah. Nah, jadi masuknya Islam ke hati Umar, kalaupun kita terima riwayat atau peristiwa yang terjadi dengan adiknya, itu hanya penguat saja. Umar terkenal dengan aklani, orang yang begitu cerdas mempergunakan nalar. Itulah karakter Umar bin Khattab. Orang yang rajin mengolah sesuatu yang dilihatnya dengan nalar. Nah, Umar bin Khattab bukanlah orang yang begitu mudah terbawa oleh atifiyah, oleh emosional, rasa iba dan berbagai macam. Memang Umar bin Khattab setelah Islam ada raqiqul qalb, lembut hatinya. Tapi sebelum Islam, Umar adalah orang yang menonjol dengan nalar. Karena itu riwayat yang dikisahkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat adalah riwayat yang bisa dipegang tentang awal keislaman Umar. Apa yang mendorongnya untuk memeluk Islam? Adalah kebenaran isi Al-Quran. Itulah yang membuat hatinya tertarik.
Setelah pertama dia dengarkan keindahan, kehebatan susunan, dia duga itu adalah syair seorang penyair, tetapi dibantah oleh Allah, seolah-olah bacaan Nabi itu membantah apa yang ada dalam pikiran, sehingga dia bergeser. Barangkali kalau bukan syair, ini adalah rapalan mantra seorang tukang tenung, seorang dukun. Tapi itu pun dibantah. Dan Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan bahwa yang dibaca oleh Nabi itu adalah tanzil min Rabbil Alamin, adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pengatur alam jagat raya. Nah, apa yang kita petik dari peristiwa ini? Tidak sedikit hari ini di antara kita yang mengaku muslim. Keislaman kita itu boleh dikatakan sebagai keislaman warisan. Walaupun kita telah bertahun-tahun memeluk Islam, tetapi tidak sedikit di antara umat ini yang malas memperkuat kebenaran Islam yang telah dia warisi itu dengan hujjah-hujjah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelemahan kita bersyukur terlahir di tengah keluarga muslim, orang tua kita muslim. Tetapi di mana kelemahan kita? Bergesernya waktu, bertambahnya umur, tidak kita pergunakan untuk memperkuat kebenaran yang telah kita terima dengan redha, dengan hujjah. Sehingga ketika orang datang membuatkan keraguan terhadap keimanan itu, kita pun ditangkap oleh kebingungan. Sehingga akhirnya umat Islam yang mayoritas ini mudah terombang-ambing oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sebenarnya jauh dari pemikiran-pemikiran Islam. Tapi kenapa umat menjadi bingung? Karena keimanan mereka dan keislaman mereka selama ini tidak ditopang dengan hujjah yang akan membatalkan berbagai macam dakwaan dan kesangsian yang dimaksudkan oleh orang. Itu kelemahan. Nah, kenapa generasi awal para sahabat teguh di dalam keimanan? Karena mereka tidak menerima Islam dari nenek moyang mereka, tetapi mereka masuk Islam berproses. Dan proses itu di antara yang tidak pernah luput adalah menerima kebenaran dengan alasan. Dan itu akan terlihat di dalam perjalanan keislaman setiap sahabat. Walaupun di antara sahabat ada yang terdorong karena alasan emosional kekeluargaan seperti Hamzah. Hamzah masuk Islam, menyatakan diri sebagai Muslim. Itu bisa dikatakan adalah eksiden saja, karena tersinggung mendengarkan perbuatan Abu Jahal terhadap Nabi, anak saudaranya, sehingga dia sepulang berburu masih menyandang panahnya, dia cari Abu Jahal, kemudian dia pukuli sampai berdarah-darah sambil berkata, engkau berani kepada Muhammad sedangkan saya berada telah menjadi pengikut. Itu eksiden bisa. Boleh dikatakan hanya didorong oleh emosional antara bapak dengan anak. Tersinggung Hamzah ketika Abu Jahal berselantas tangan kepada anak saudara. Tapi jangan dikatakan dia berhenti sampai di situ. Sebelum
dia menghadap kepada Rasul menyatakan keislaman, Hamzah berbulat dengan pemikiran apa yang selama ini dia yakini dan apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Nah, alasan-alasan kuat yang akhirnya menundukkan keraguannya, itulah yang menjadi pegangan keislaman sahabat. Sehingga ketika ronrongan, goncangan, godaan datang yang disebut oleh Allah dengan fitnah terhadap agama, tiba setelah itu menghantam mereka tenang. Kenapa? Karena iman mereka, keislaman mereka adalah keislaman yang tegak di atas hujjah. Nah, berbeda dengan kita. Keislaman kita banyak dibawa oleh warisan orang tua kita kepada kita. Dan malah sampai hari ini, jangankan berbicara dalam hal lain, masalah akidah saja, kalau dibuat sanksi oleh orang, kita pun terkadang sebagian kita bingung. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau memilih pemimpin tidak perlu bawa-bawa agama, walaupun sudah dipanggilkan ustaz oleh orang. Kenapa? Karena dia tidak tegak dengan hujjah. Kalau hujjah yang menjadi landasan seseorang beragama, yang menjadi pegangan bagi dia untuk menentukan mana yang benar, mana yang sesat, mana yang hak, mana yang batil, maka godaan dan fitnah itu tidak akan mudah berpengaruh kepada diri. Nah, jadi dari peristiwa sedikit ini, apa yang kita ambil dari kisah umat ini, perkuatlah Islam kita, keyakinan kita, keimanan kita dengan hujjah yang kuat, supaya kita bisa membentengi diri kita dari berbagai macam rongrongan yang akan menggoyang keislaman. Kemudian kaum muslimin ibadallah, tatkala Umar memeluk Islam, setelah dia nyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bertanya kepada orang banyak, "Ayu Quraisy anqal lil hadis?" Orang Quraisy ini yang paling ember siapa ya? Istilah anak muda ini kan ember. Nah, mengecek kemana saja. Mulutnya semua cuma ember. Nah, pernah tertutup. Siapa ya di antara orang Quraisy ini yang rajin ngomong, membicarakan anak dan anak sebelumnya tidak bukan terus. Ditanyakan kepada orang banyak, "Ayu Quraisy anqal lil hadis?" Siapa di antara orang Quraisy ini yang senang menyampaikan berita kepada orang lain? Faqila lahu, ada yang berkata kepada Umar, Jamil bin Muhammad. Oh, kalau itu Jamil bin Muhammad al-Jum'i, itu orang yang selama ini dah elok dapat cerita langsung bersorak. Fabata alaihi, mendengarkan informasi itu bergegaslah Umar bin Khattab menuju dan mencari Jamil. Qala Abdullah, apa kata Abdullah putranya? Wa ghadawtu attabi'u atharahu, aku pun berangkat mengikuti langkah-langkah ayahku. Wa anzur ma yaf'al, aku ingin melihat apa yang ia lakukan. Wa ana ghulam a'qilu kulla ma ra'aytu, ketika itu aku masih kecil tetapi aku sudah mengerti, kata Abdullah putra Umar, apa yang saya lihat diikuti oleh anak-anak binatang. Hatta ja'ah, sampai
hari akhirnya Umar bertemu dengan Jamil bin Muhammad al-Jumahi. Faqala lahu, dan Umar pun berkata, "A'alimta ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi din Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jamil, tahu enggak engkau bahwa saya telah menjadi muslim dan saya telah masuk kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Abdullah, baru saja si Jamil ini mendengarkan pernyataan Umar, fa wallahi ma raja'tu hatta qama yad'u rida. Demi Allah, nak diulang tu bertanya oleh si Jamil tu, langsung saya berkata, dia tidak mengulang lagi bertanya, tidak murajaah kepada Umar. Sekali itu saja berita hangat yang dia dapat. Langsung dia berdiri, dia bawa selendangnya berlari, wattabi'ahu Umar, dan Umar mengikutinya dari belakang. Wattaba'tuhu ana, dan aku, kata Abdullah, mengikuti Umar dari belakang. Tiga orang itu bergegas. Si Jamil baru dapat cerita langsung. Kan orang kalau penunjang ke itu tak pernah 2 kali nyalin telefonnya kalau berserai. Langsung dia pergi sambil menyeret selendangnya mencari orang banyak karena dia mendapatkan berita yang populer, berita hangat. Nah, Umar pun mengikuti di belakang, dan putra Umar Abdullah mengikuti ayahnya pula dari belakang. Nah, ketika dia sampai alun timur di tengah gelanggang, di tengah masjid, sampai pintu saya tidak tahan bersorak sekali. Hatta idza qama ala babil masjid, ketika sampai dia di pintu masjid, saraha bi a'la sauti, dia berteriak sekuat-kuat suaranya sambil berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy. Pada waktu itu wahum fi andiyatihim, orang-orang Quraisy sedang berada di nadi-nadi, di tempat-tempat pelanta-pelanta mereka duduk-duduk. Jadi ada kafe-kafe mereka di sekitar Ka'bah. Nadi-nadi mereka berkelompok cerita, kelompok sana cerita. Jadi biasanya ada. Nah, ketika mendengarkan teriakan dari Jamil bin Muammar al-Jumahi itu, semua yang melihat kepada Jamil. Setelah semua orang melihat kepadanya, apa kata Jamil bin Muammar? Ala anna Ibn al-Khattab qad sadaqa. Ketahuilah bahwa Umar bin al-Khattab telah murtad dari agama nenek moyangnya. Sabak artinya adalah keluar dari yang hak. Berarti istilah sabak itu artinya tersesat. Mendengarkan kata itu yang dipakai oleh Jamil bin Muammar, maka Umar bin al-Khattab meralat itu di belakang Jamil. Kata Umar, ini orang pendusta. Walakinni qad aslamtu, akan tetapi aku telah menjadi muslim. Wa syahidtu, dan aku bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Kata Jamil, qad sabar. Tapi Umar membantah itu. Kata, bohong dia. Saya bukan sabar, tapi aslamtu wa syahidtu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul. Kenapa Umar perlu berani? Nah, mungkin bagi orang sederhana saja ketika membaca itu. Kenapa Umar mengatakan bahwa itu dusta? Karena kata sabar
hati-hati dengan istilah. Itu makanya sampai hari ini saya tidak setuju Islam dilabel dengan Islam Nusantara. Karena istilah itu akan membuat kamu. Itu adalah istilah yang hanya untuk menjadikan label kepada berbagai pengamalan supaya jangan dibuka orang. Seharusnya kalau kita merasa bahwa itu adalah kebenaran, hujah dengan hujah, tidak usah hujah dengan label, kemudian mempergunakan kekuatan dan kekuasaan. Nah, karena itu sampai hari ini saya tetap tidak menerima Islam diambil label Nusantara, Islam ini, Islam itu. Itu kan cuma istilah, tidak sesederhana itu. Umar bin Khattab ketika dikatakan Sabah menolak. Kalau kita lihat dari perspektif orang Quraisy, dari sudut pandang orang-orang penyembah berhala, benar Sabah. Kenapa? Karena menurut mereka penyembah berhala itu yang benar. Ketika orang meninggalkan keyakinan itu, menurut mereka berarti murtad dari agama mereka. Sama dengan memandang dari sudut orang Kristen, siapa yang sesat kata mereka? Ya waktu menganggapnya domba-domba tersesat. Tetapi kita sebagai mukmin tidak bisa memandang dari sudut itu. Kita memandang dari sudut keimanan kita. Umar memandang dari sudut keislaman. Ketika dikatakan oleh Jamil bin Muammar al-Jum'i bahwa dia salah artinya meninggalkan jalan yang benar, menempuh jalan kesesatan, langsung dibantahnya ketika itu juga. Karena orang itu berbohong, pendusta dia. Walakinni qad aslamtu. Jeli sekali. Saya telah Islam. Maknanya apa? Islam bukan jalan kesesatan. Islam bukan jalan yang menyimpang. Islam jalan kebenaran. Berarti yang sesat yang selama ini, nah itu makna yang pertama. Walakinni aslamtu, aku telah menjadi muslim, wa syahidtu, dan aku bersaksi wa Muhammad, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Nah, jadi berhati-hati kita di dalam persoalan mustalahat istilah. Dan pelajaran yang lain yang bisa dipetik adalah alangkah bangganya umat dengan Islam. Hari ini orang kadang lebih bangga dengan kelompoknya di tengah umat Islam dibandingkan keislaman. Makanya menyedihkan. Ada yang mendikotomikan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Apakah Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah? Aneh. Kalau toh kita akan pakai istilah Wahhab kepada pergerakan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun secara ilmiah itu keliru. Karena istilah Wahabi muncul jauh sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi itu adalah label yang dipakaikan oleh ulama kepada pengikut dari Abdul Wahhab bin Rustum di Afrika sana, yaitu pentolan Khawarij yang terjadi membunuh Ahlus Sunnah. Jadi bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang bekerja sama dengan Abdul Aziz yang mendirikan Saudi Arabia, bukan itu. Nah, kalaupun akan dipakaikan umpama terlanjur orang menggunakan, apakah ulama-ulama Saudi itu yang melanjutkan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan Ahlus Sunnah? Alangkah tajamnya
lidah orang yang menuduh seperti itu. Bukankah di dalam fikih para ulama tersebut merujuk kepada fikih Hambali yang merupakan salah satu imam dari ahli sunnah wal jamaah di dalam fikih ittifaq ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita berbicara tentang akidah tauhid yang mereka kembangkan, bukankah itu yang ditunjukkan oleh banyak ulama hadis terkait dengan ta'wil sifat atau tidak mentakwilkan sifat? Tidak ada yang keluar dari lingkaran ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan oleh ulama Saudi hari ini, walaupun di dalam berbagai persoalan terjadi ikhtilaf dengan ulama-ulama lain, tetapi perbedaan itu tidak sampai mengeluarkan atau berhak kita menuduh mereka di luar dari ahli sunnah. Itu adalah suatu kezaliman. Nah, karena itu saya katakan bahwa yang menuduh Wahabi itu dan membenturkan dengan ahli sunnah wal jamaah adalah orang, kalau dia mengaku ahli sunnah, orang itu telah termakan oleh hasutan Syiah. Orang itu telah termakan hasutan Syiah yang memang terus menuduh orang yang berseberangan dengan Syiah sebagai kelompok Wahabi. Jadi jangan mau kita dikotak-kotakkan oleh musuh di luar. Sehingga ada beberapa daerah yang berani saja mengatakan di daerah ini haram Syiah dan Wahabi. Kan ada Syiah dan Wahabi dibuat sekotak sama diharamkan. Nah, karena itu sengaja setiap umat walaupun berbeda di dalam pandangan dan pendapat, tapi masih dalam lingkaran al-sunnah untuk menyatu dan bangga dengan keislaman kita sebagaimana kebanggaan Umar bin Khattab. Kata Umar, orang ini dusta, walakinni aslamtu, aku telah menjadi muslim. Nah, itulah kebanggaan yang mesti dipertahankan. Karena itu saya sedih ketika melihat sebagian lebih mendahulukan bendera kelompok dibandingkan dengan kalimat tauhid. Malah dia bisa bermesraan dengan Syiah, tetapi dia anti dengan orang lain yang sama akidah dengannya hanya karena perbedaan masalah furuq. Kita lanjutkan. Jadi dari pernyataan Umar bin Khattab, orang ini berdusta, walakinni aslamtu, namun sesungguhnya Muslim, ini menunjukkan kebanggaan Umar bin Khattab atas keislaman. Nah, karena itu sulit kita terima bahwa di masa sahabat ada yang disebut dengan pengikut setia yang fanatik kepada seseorang. Karena sahabat tidak akan pernah mendahulukan kepentingan pribadi, mendahulukan kefanatikan terhadap kelompok dibandingkan dengan Islam. Itu bukan karakter mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim ajma'in tetap lebih mendahulukan Islam. Itulah yang kita lihat dari perilaku mereka. Karena itu kalau ada yang menuduh para sahabat ketika
ketika Rasulullah SAW terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang mengakibatkan mereka berbenturan satu sama lain, itu bukanlah pandangan yang bisa kita terima. Itu adalah penafsiran yang negatif terhadap sahabat yang tidak mengerti bagaimana jiwa dan mental para sahabat tersebut. Dan itu tuduhan orang-orang Syiah yang menuduh Nabi gagal mendidik sahabat, sehingga baru saja belum meninggal jasad belum masih terbujur belum dikuburkan, sedangkan para sahabat telah berkelahi, bertengkar, memperebutkan jabatan. Itu adalah tuduhan keji. Tuduhan keji terhadap Nabi dan tuduhan keji terhadap para sahabat Nabi. Kenapa? Karena yang sebenarnya bukan seperti yang mereka tuduhkan itu. Para sahabat membicarakan kepemimpinan setelah Rasul bukan karena rakus dan tamak, tetapi kita ketahui bahwa negara Islam baru saja berdiri, dan di sekitar umat Islam ada kekuatan-kekuatan besar yang telah bergesekan dengan umat. Ingat di dalam sejarah sebelum Nabi wafat, Nabi telah membentuk pasukan di bawah pimpinan Panglima Muda Usamah bin Zaid bin Harithah. Kemana pasukan ini akan diarahkan oleh Nabi? Ke perbatasan dengan kerajaan Romawi. Perbatasan kerajaan Romawi. Itu menunjukkan bahwa negara Islam ketika itu dan sekarang pun demikian adanya, tidak boleh ada yang chaos, tidak boleh ada pemimpin yang kosong. Berbahaya untuk suatu komunitas yang baru tumbuh, dan tentu buah kerajaan besar yang saling berebut pengaruh selama ini di Jazirah Arab tidak akan senang dan nyaman begitu saja melihat tumbuh kekuatan besar yang selama ini mereka anggap orang-orang ini adalah orang-orang tidak berada. Orang-orang yang tinggal di padang pasir, yang kerjanya adalah berkelahi memperebutkan mata air, yang pandainya hanya mengembalakan ternak, sekarang menjadi suatu kekuatan besar dan berani menegakkan kepala menantang dua kerajaan besar yang selama ini kuat, Persia dan Romawi. Bagi orang yang coba bawa suasana kita ketika itu, bagaimana sahabat tidak akan cemas, karena tidak mungkin wafat Rasulullah akan disembunyikan. Kenapa? Karena setiap umat pasti berkeinginan seluruhnya untuk bisa melihat jasad beliau terakhir kali, ingin ikut menyolatkan beliau, dan itu akan memakan proses dan waktu begitu lama. Apalagi Rasulullah SAW dia salatkan sendiri-sendiri. Nah, apakah akan dibiarkan saja tidak ada yang memimpin? Bagaimana kalau seandainya pada waktu itu ada pasukan musuh yang menyerang? Siapa yang akan menjadi komando? Di tangan siapa komando akan terpegang? Siapa yang akan memimpin? Mustahil. Jadi bukan karena tidak menghormati Rasulullah, karena menghormati Rasulullah, karena menghormati perjuangan beliau yang menegakkan daulah Islamiyah, negara Islam. Makanya para sahabat bermusyawarah. Kenapa orang Ansar yang terpanggil? Wajar saja, karena mereka yang memiliki negeri itu. Mereka yang tinggal di Madinah pada awal, dan itu kampung mereka. Dan tentu walaupun bagaimanapun mereka yang mayoritas di sana, mereka merasa bertanggung jawab lebih utama. Tetapi ketika ada perkembangan dari kalangan Muhajirin bahwa al-a'immah min Quraisy, para imam itu dari Quraisy, dan disodorkan Abu Bakar As-Siddiq, mereka dengan rela
di kampung mereka sendiri, mereka terima Abu Bakar sebagai khalifah. Yang sulit terjadi untuk orang di zaman modern sekarang ini. Ada jadi ketika pilkada tidak dibaca orang PAD dan PAD. Nah, orang Ansar bisa menerima Abu Bakar yang bukan penduduk asli daerah. Kini orang mengaku modern ketika kami mencarikan pimpinan betongnya rapat. Ini orang modern. Dulu kadang ustaz yang dipilih, ini ustaz sombong. Nah, kalau seandainya mereka berpikir picik, bagaimana mereka bisa menerima Abu Bakar? Coba kita renungkan sejarah. Mereka terima dengan lapang dada, dengan hujah, dengan alasan baik. Mereka baik Abu Bakar. Nah, kalau orang Ansar saja begitu lapang, apakah Ali bin Abi Thalib tidak akan lapang dada? Nah, jadi sangat keliru kalau ada orang menggambarkan para sahabat itu terpecah belah setelah wafat Rasul. Tidak. Namun kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW mendidik mereka, melakukan tarbiyah kepada sahabat beliau dalam kondisi apapun, wa amruhum syura bainahum. Itu musyawarah yang menjadi ciri khas dari pengambilan keputusan sahabat itu. Nah, itu bukan pertikaian, bukan pecah belah namanya. Nah, kita kembali ke kisah Umar tadi. Mendengarkan pernyataan Umar begitu tegas, wa ta'u alaih, semua mereka bergejolak dan melakukan tindakan kasar kepada Umar. Fama bari'a yuqatiluhum wa yuqatilun. Terjadilah perkelahian hebat. Umar berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Sampailah waktu zuhur, perkelahian belum juga berakhir. Nah, qala, ketika kondisi sudah seperti itu, Umar pun akhirnya melihat lawan yang sudah begitu banyak, duduk semuanya. Sedangkan orang-orang Quraisy kaum musyrikin berdiri mengelilinginya. Dan Umar berkata, if'alu ma badalakum Abu Ila ketujuh kalian. Fa'alafa billah anna law qad kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Maka aku bersumpah demi Allah, kalau seandainya kita 300 orang pun, tentu kami akan biarkan saja lagi, atau kamu sekalian biarkan dia. Di dalam riwayat lain dikatakan, ketika kondisi genting seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang tua yang nanti ditanya kepada Umar bin Khattab oleh anak Abdullah, siapa wahai ayah orang tua itu? Adalah Wa'il bin As. As bin Wa'il, itu ayah dari Amr bin As. Apa kata As bin Wa'il ketika melihat orang mengerumuni Umar bin Khattab, mengeroyoknya seperti itu? Dia memakai pakaian hullah jubah yang berwarna merah, ada campuran garis putihnya. Masya Allah, apa urusan kalian dengannya? Maka sabah Umar. Umar telah murtad dari kepercayaan nenek moyang. Qala, apa kata Al-As bin Wa'il? Apa? Pelapis saja. Mak itu, namanya ada apa? Biar dan tidak. Rajulun ikhtara li nafsihi amra fama turidu. Dia akan memilih untuk dirinya sendiri keputusannya. Apa yang kalian inginkan dari dia? Kata As bin Wa'il ketika itu.
Tusallimuna lakum sahibakum hadha. Diingatkan oleh Al-As bin Wa'il. Hei, apakah kalian mengira Bani Adi, suku Umar itu akan menyerahkan saja Umar kepada kalian? Kalian perlakukan seperti itu, hati-hati. Al-As bin Wa'il mendengarkan itu, faqallu sabila. Qallu anir rajul, kata As, lepaskan sajalah dia. Kenapa kalian lakukan seperti itu? Mendengarkan itu, akhirnya mereka bagaikan kain yang dilepaskan dari badan, menguap dan pergi. Nah, apa yang menarik dari peristiwa itu? Tahu nggak bapak dan ibu siapa itu? Al-As bin Wa'il, yang putranya adalah Amr bin Al-As, seorang ahli strategi, panglima muda Quraisy. As bin Wa'il ini terkenal permusuhannya dengan Nabi. Dia bersama dengan orang Semandul. Siapa orang Semandul? Abu Jahal. Abu Jahal orang Semandul. Karena saudara perempuan Abu Jahal adalah istri dari As bin Wa'il. Jadi antara Amr bin Al-As dengan Abu Jahal sebenarnya mama kemenakan. Amakunya sependatiknya dulu pertama. Ketika mama mati yang baru ada berpikir. Jadi babayu sebenarnya pokok kaum tersesat tak bawa rendong dan dibawa ke sana. Nah, pada suatu kali dua orang musuh bebuyutan ini. Dua orang berkawan bertemu dengan Nabi, musuh bebuyutan yaitu Rasulullah, yaitu Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Itu nama Abu Jahal, Amr bin Hisham, dengan seorang Semandul. As bin Wa'il berjalan berdua bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika itu dua orang ini mencela dan mencaci maki Nabi, sehingga akhirnya pada malam Nabi berdoa, ya Allah, rasakanlah kepada mereka itu, kepada salah seorang dari mereka itu, duri dari bumi-mu. Apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan As bin Wa'il ini tertusuk oleh duri kain yang akhirnya membuat dia menjadi lumpuh. Bayangkan, karena doa Nabi, lumpuh, tidak mampu bergerak. Karena hibah dengan ayahnya, akhirnya Amr bin Al-As mendengarkan ada seorang tabib di Taif yang bisa mengobati. Dia gendong ayahnya, dia bawa ke situ, tapi sayang, menyayangkan di tengah jalan aja diobati. Nah, tapi kenapa? Pertanyaan, ini adalah orang yang tidak pernah menerima dakwah Nabi. Selama ini memusuhi Rasul, kerjanya mencela dan memaki Rasul. Tapi ketika Umar bin Khattab dikeroyok oleh orang, dia yang datang membela, bertanya, ma sya'nukum bihadzal rajul? Urusan kalian apa dengan orang ini? Qad sabar. Kata orang banyak, ini orang telah murtad, meninggalkan kepercayaan nenek moyang. Faham? Itu kan mengambil, biarlah. Taruh rajul di nafsi. Itu kan pilihan seorang untuk dirinya. Mengapa kalian? Kepada turidu. Nah, sebenarnya di antara tokoh-tokoh Quraisy banyak perbuatan-perbuatan mereka itu terkadang yang mencerminkan bahwa mereka sebenarnya galau dan bingung dengan keyakinan yang selama ini mereka yakini, sehingga terkadang muncul kebenaran itu di dalam hati, dan dari kebenaran yang muncul sesaat itu mereka bersikap kadang membela beberapa orang dari kaum muslimin. Nah, begitulah makanya ulama mengatakan sebenarnya pada diri setiap insan ada kebenaran yang dititipkan di dalam hati. Itu dikatakan hidayah dan fitrah namanya. Yang ulama kan membagi hidayah kepada beberapa macam. Yang pertama hidayah fitrah,
yang ketiga adalah hidayah at-taufiq. Apa hidayah fitrah? Yaitu rasa beriman, pengakuan terhadap adanya Khaliq, pencipta satu-satunya alam semesta, ada dititipkan oleh Allah pada setiap kalbu manusia. Kenapa? Karena di alam sebelum dia hadir ke alam dunia ini, Allah telah menuntut kesaksiannya, menanyakan alastu bi rabbikum qalu bala. Tapi saya ketika dia berada di dunia, banyak dunia ini yang menghambat munculnya hidayah fitrah itu. Sehingga akhirnya yang tumbuh adalah hilalang, bukan padi yang berbija bagus tadi. Nah, apa gunanya hidayah irsyad, petunjuk ulama, wahyu Al-Quran, sunnah, nasihat? Itu adalah pupuknya agar tumbuh itu. Nah, sayang sekali orang-orang ini tidak mau menerima dan mendengar. Mereka sungguh omyo. Mereka butakan mata mereka, mereka pekakkan telinga mereka, mereka kunci mulut mereka mengatakan yang aneh. Padahal di dalam hati mereka tidak sedikit dari berbagai peristiwa-peristiwa dakwah Nabi, mereka membenarkan sebenarnya apa yang disampaikan Rasul. Nah, mereka menolak dakwah irsyad, hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu bisa diberikan, bisa didapat oleh orang dari Al-Quran Al-Karim, dari Sunnah. Itulah yang bisa diberikan oleh Nabi, itulah yang bisa disampaikan oleh ulama irsyad. Tetapi hidayah dan taufik akhirnya tidak bisa diberikan oleh manusia, oleh makhluk. Itulah yang dimaksud oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu hidayah taufik. Terima nak terima setelah didengar, itu yang akan membukakan hati itu satu. Inilah kalau kita ambil kisah As bin Wa'il tadi. Kalau seandainya dia dengarkan hati kecil, hati nurani, tentu dia telah bisa menerima kebenaran Islam. Tapi sayang, tidak sedikit yang menghambat dia untuk mendengarkan itu. Apa di antaranya? Konco tadi itu, teman Abu Jahal itu maklumah dari tangan. Jadi bisa yang menghambat kebenaran ini adalah kawan, keluarga, dunia, berbagai macam. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, penutup kajian kita pada sejak ini, cobalah lihat di sekitar kita. Kalau seandainya terlalu sulit kita menerima kebenaran, padahal kadang hati kita telah berkata bahwa itulah yang benar, bisa jadi jangan-jangan di sekitar kita terlalu banyak yang menghambat kebenaran itu sampai, atau yang membunuhnya ketika dia bangkit. Jadi tidak mengherankan bahwa orang yang di sekitar kita itu juga menentukan sikap keberagamaan kita. Akhirnya kita bisa mengatakan subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh Nabi, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu sikap beragama akan sesuai dengan orang yang paling dekat dan dicintainya. Wallahu a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.